Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Fikri dari kelas G akan mempresentasikan hasil resume keempat saya yang berjudul Pancasila, Hakikat Bangsa atau Proses Penghayatan. Belum slide-nya yang masih di sini ya. Sebelum kita loncat ke judulnya, hakikat dan proses penghayatan, kita sebelumnya sudah tahu dan memahami Pancasila yang secara konkret merupakan kesepakatan bersama dasar konstitusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dalam frasa kesepakatan bersama, ini sendiri kita bisa menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai kesepakatan bangsa berada di dalam ranah eksternal individu atau berada pada tataran sosial. Namun kini kita berada pada masa di mana ada kegiatan aktivitas yang menekankan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kedua pengertian di atas tentunya tidak dapat disamaratakan antara Pancasila sebagai kesepakatan yang berada pada tataran sosial dan Pancasila sebagai proses pengamalan penghayatan individual. Lanjut ke slide berikutnya, ada daftar pustakanya. Ini dari penghayatan dan pengamalan Pancasila. Volume 9 halaman 79 sampai 88. Slide berikutnya aja lanjut, terakhir. Di sini kita timbul pertanyaan, sekokoh mana dasar yang menggunakan penghayatan dan pengamalan Pancasila? Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan pendekatan filosofis untuk mencari dasar Pancasila sebagai landasan individual. Dan bila kita berbicara tentang filsafat, maka kita tak akan lepas dari kata esensi atau hakikat. Yang mana Pancasila sendiri berada pada dalam tataran manusiawi sehingga perlu ditelah esensi, hakikat, atau jati dirinya bila hal itu diterapkan dalam kehidupan bernegara. Berhubungan dengan tidak pernah kita bertemunya dengan definisi dari esensi sendiri dalam filsafat, ada beragam pemahaman dari ribuan filsuf yang ada di dunia. Nah, kita ambil dua di sini. Pertama dari Aristoteles dan kedua dari Alfred North Whitehead. Yang pertama, esensi menurut Aristoteles atau Aristotelianisme. Itu esensi adalah sebab atau dasar adanya semua hal. Esensi sendiri ditemukan dalam benda-benda konkret individual yang disebut substansi. Substansi inilah yang menurut Aristoteles menjadi objek tepat bagi penyelidikan filosofis. Aristoteles menyatakan bila suatu hal dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Apabila yang pertama ada substansi, maka yang lainnya adalah aksiden. Yang selain substansi adalah aksiden. Aristotelianisme selanjutnya diadopsi dan dikembangkan oleh Santo Thomas Aquinas. Yang menurutnya relasi merupakan hal yang lebih eksternal ketimbang aksiden-aksiden lain. Di sini pengertian Aquinas tidak seutuhnya jelas dan terkesan mondar-mandir, sebagaimana dinyatakannya secara jelas bahwa manusia secara kodrati merupakan binatang sosial. Dari sini dapat disimpulkan bahwa filsafat model Aristoteles tidak kondusif dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila yang menuntut internalisasi manusia secara konklusif. Sekarang loncat ke filsafat prosesnya Alfred Whitehead. Di sini istilah yang ditekankan adalah entitas aktual. Entitas aktual digambarkan Alfred sebagai unit terkecil terbayangkan yang menjadi pembentuk dunia. Hal yang sentral dalam memahami setiap entitas aktual adalah proses pembentukan diri di waktu sekarang. Sebuah entitas baru harus muncul dari seluruh entitas masa lampau yang sudah mencapai kepenuhan masing-masing. Dalam hal ini, entitas terus berproses membentuk entitas yang baru. Pada akhirnya, interaksi antar entitas aktual melahirkan karakter sosial suatu masyarakat, sebab dengan sendirinya terjadi seleksi nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat itu. Dalam memanfaatkan filsafat Whitehead, Pancasila boleh dikatakan sebagai internalisasi atau penghayatan. Hasil seleksi dari nilai-nilai luhur yang akhirnya menjadi karakter sosial bangsa. Pancasila juga sekaligus menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pertama, pengamalan konkret atau pengalaman konkret seperti Pancasila beserta penghayatan dan pengamalannya tidak bisa dirangkum dan dijelaskan oleh filsafat Aristoteles. Untuk menjelaskannya secara jernih, filsafat Alfred North Whitehead cukup membantu dalam menalar Pancasila sebagai pengamalan dan penghayatan. Saran dari saya sebagai presenter pertama adalah Pancasila bila mau dijadikan cita-cita bersama harus dimengerti sebagai karakter sosial bangsa. Pancasila juga sebagai karakter sosial bangsa perlu semakin dikembangkan berkat interaksi masyarakat yang selalu mengolahnya dalam kehidupan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.